Kita justru senang sekali dengan adanya program ini untuk transparansi ini. Justru kita mendukung ya dengan DSI. Kemarin kita usulkan untuk membangun platform dan mereka setuju. Cuma dan melibatkan kita karena mungkin mereka juga teknis kan tidak menguasai. Kalau teknis kan dari pelaku-pelaku ini yang tahu. Kalau misalnya nanti negara-negara importir atau para importir, kok susah banget sih beli dari Indonesia misalnya, kan satu bisa pindah ke negara lain yang sama-sama produsen minyak sawit, atau mereka membeli minyak nabati lain. Ini kan pasar hilang. Kalau pasar hilang, itu untuk membangun pasar lagi itu butuh waktu. Di sawit itu begitu hilirnya, ya eksportir kan hilir nih sudah di ujung. Ini kepengaruh, ya terjadi masalah. Semua kepengaruh, kan gitu. Beda mungkin kayak tambang batu bara, mungkin tidak ada petani-petaninya. Betul. Di sawit ini, petani itu ada 7 juta hektar, 41%. Nah, kalau ini terjadi masalah di pintu keluar ini di ujung juga kena di hulunya. Nah, ini dalam masa transisi ini sudah terlihat bahwa tidak ada masalah. Ya, bahwa mereka tetap berjalan seperti biasa, kontrak-kontrak yang sudah berjalan tidak akan diganggu, jalan seperti hanya tambah satu lapor ke DSI. Nah, jadi artinya tidak usah khawatir, dan sekarang terbukti harga TPS juga mulai naik, harga CPO naik, kan gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sawit Talk. Hari ini kita akan membahas tentang dampak DSI terhadap ekspor sawit, dan kita akan mengupas tuntas tentang apa sih DSI itu bersama Pak Edi Martono, Ketua Umum GAPKI. Selamat datang Bapak. Ya, oke. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Udah sehat. banyak kayaknya Pak ya yang manggil Bapak untuk membahas DSI ini ya. Ya, karena kan ini industri penting buat Indonesia kan, jadi artinya bahwa mereka juga ingin tahu seperti apa sih gitu. Sebelum membahas lebih jauh lagi, sebenarnya GAPKI itu melihat DSI itu seperti apa, Pak? Memang kita awalnya juga sedikit meragukan ya, artinya bahwa kok ini bagaimana dengan ekspor satu pintu, apakah nanti akan bisa terjadi bottleneck kan gitu. Tapi kita kemarin bersyukur ya, tanggal 11 Juni hari Kamis kita diundang. Kita tuh GAPKI bersama Apindo, bersama IMA, Indonesian Mining Association, bersama Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, kemudian bersama FINI, Forum Industri Nikel Indonesia, rapat dengan DSI. Dan di sini mereka sampaikan bahwa mereka selama masa 6 bulan ini menjadi masa transisi sebagai perantara, dan kemudian hanya melaporkan saja transaksi kepada DSI. Dan kita bersyukur sebelum pertemuan kemarin kan seminggu sebelumnya Apindo bersama kita dan tadi asosiasi lain kan kirim surat bersama kepada Kementerian Perekonomian, juga kepada Danantara, dan kita bersyukur mereka terima masukan-masukan kita. Jadi seperti itu. Kita terima kasih lah, artinya bahwa kalau kita kolaborasi itu kan kerjasama kan menjadi lebih baik, jadi kekhawatiran itu bisa dihilangkan begitu. Iya, dan jadinya pemerintah tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ya Pak. Betul melalui asosiasi-asosiasi ini. Kalau misalnya dari apa yang udah digembor-gemborkan oleh pemerintah, DSI itu kan dibuat untuk meningkatkan transparansi ekspor, termasuk mencegah praktik under invoicing, misinvoicing gitu-gitu ya, Bapak tahu ya, transfer pricing. Dari kacamata GAPKI, apakah praktik-praktik itu sebenarnya benar adanya Pak di lapangan? Jadi begini, memang betul bahwa anggota GAPKI itu ada yang sekarang dalam proses pemeriksaan. Sudah hampir 3 bulan setahu saya, itu seperti itu. Nah, kita justru senang sekali dengan adanya program ini untuk transparansi ini. Kita malah ini membuat kita semua terbuka, kan gini, supaya ke depan ini kalau ini benar-benar ini kan jadi nanti akan tidak ada saling curiga semua kan. Justru kita mendukung ya dengan DSI. Kemarin kita usulkan untuk membangun platform dan mereka setuju. Cuma dan melibatkan kita karena mungkin mereka juga teknis kan tidak menguasai. Kalau teknis kan dari pelaku-pelaku ini yang tahu kan, sehingga mereka minta tim teknis, bahkan minta meeting mereka agar meeting bisa 2 mingguan untuk membangun platform
seperti itu. Justru kita mendukung supaya benar-benar terjadi transparansi di sini, tidak ada kecurigaan-kecurigaan, semua tenang jadinya kan. Memang tapi kalau memang terjadi ya nanti kita kan ada proses hukum, kan tidak perlu dikhawatirkan. Kalau memang melanggar ya berproses hukum kan begitu. Tapi intinya bahwa di sini akan kelihatan juga dalam waktu 6 bulan nanti apakah betul terjadi ketidakwajaran atau tidak. Sehingga nanti bisa di situ kalau tidak wajar seharusnya dalam 6 bulan ini ada kenaikan juga, kenaikan pendapatan negara kan begitu, karena semalam ini kan dicurigai mereka melakukan under invoicing atau transfer pricing yang tidak wajar kan begitu. Menurut Bapak apakah problem ini kalau memang ada gitu ya, itu harus cuman bisa diselesaikan oleh DSI atau ada cara lain? Nah ini sebenarnya juga nanti tergantung dengan pemerintah ya, karena begini. DSI itu kan badan hukum artinya BUMN. Betul. Kan gitu. Yang namanya BUMN pasti harus ada untung atau paling tidak mereka harus membiayai overhead cost-nya kan mereka harus ada dari mana kan gitu. Sedangkan di dalam PP 24 itu jelas di pasal 4 itu mengatakan di pasal 3 ya ayat 4 mengatakan bahwa BUMN bisa mengambil margin yang sewajarnya. Nah, wajar itu kan kita juga belum tahu. Wajar menurut mereka, wajar menurut kita bisa beda. Relatif ya. Bisa terus sebaliknya, kan relatif gitu kan. Nah, ini kan kalau misalnya terjadi nanti ada pengambilan margin atau biaya tambahan, artinya kan nanti akan menekan harga CPO dalam negeri, harga minyak sawit dalam negeri, dan ujungnya akan TPS petani juga yang tertekan. Makanya ini nanti menjadi perlu perhatian. Nah, nanti pemerintah yang harus memutuskan. Misalnya nanti, memang sebenarnya yang kita sangat perlukan adalah bagaimana transparansi itu benar-benar bisa terlihat ya di situ dengan platform, dengan sistem kan gitu. Kalau memang nanti sudah semuanya lapor dengan baik semua ini, nanti semua akan ketahuan apabila ada transaksi yang tidak wajar apa semua. Justru platform itulah yang penting. Nah, tinggal nanti pemerintah bisa memutuskan apakah perlu tidak atau tidak, yaitu ranahnya pemerintah bukan ranahnya kita gitu. Oke, berarti dari tadi Bapak ngomongin platform ini juga lagi masih digodok berarti ya sama pemerintah dan asosiasi yang tadi Bapak ini bilang. kemarin kan meetingnya baru tanggal 11 ya, minggu lalu hari Kamis. Nah, akan dibangun. Nah, rencana akan melibatkan juga dari pihak asosiasi yang baik sawit, batubara maupun nikel. Nah, mereka akan memberikan masukan karena membangun platform ini saja di kita di industri sawit itu bukan hal yang mudah. Artinya butuh waktu. Tidak bisa sebulan 2 bulan. Betul. Bahkan 6 bulan pun tidak cukup. Nah, ini waktunya hanya 6 bulan kan dari 1 Juni. Apakah cukup atau tidak? Sehingga nanti akan ada, mereka minta ada pilot project. Nah, tinggal nanti kita lihat saja apakah dengan pilot project nanti apakah sudah siap atau tidak, platformnya sudah terbangun dengan baik atau tidak kan begitu. Nah, ini kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti justru terjadi bottleneck. Yang ini jangan sampai terjadi. Misalnya nih terburu-buru, kita kan minta bertahap, tapi sepertinya diterima bertahap. Tapi misalnya nanti ada tekanan lagi, misalnya harus jalan 1 Januari 2027. Sementara ini belum siap. Nah, nanti yang terjadi ini beda sawit dengan tambang. Blunder Tambang bisa kita rem dulu, jangan produksi bisa. Kalau sawit kan tidak bisa kita minta buah TPS tolong jangan matang dulu, kan nggak bisa begitu. Ini kan ngalir terus. Dan dia juga barang yang bisa cepat rusak. Artinya kalau tidak disimpan dengan baik, dengan pemanasan yang pas, karena terlalu lama pemanasan juga rusak. Jadi ini tidak bisa benar-benar harus ditangani dengan baik. Kecuali kalau memang sudah barang yang misalnya sudah dipakai jerigen, pakai apa ini. Tapi kalau itu barang yang masih akan diproses lagi di industri yang di negara importir, ini butuh benar-benar penanganan yang baik. Dan juga perlu diketahui di sawit ini kita ekspor ke 160 negara. Ekspor 160 negara ini bisa juga setiap industri di negara yang sama, industri yang sama, permintaannya berbeda-beda. Beda dalam arti barangnya satu jenis, tapi beda komposisinya. Nah, karena mereka ada riset ya untuk industri mereka, dan itu saling merahasiakan. Nah, sehingga platform ini pun jangan sampai nanti, misalnya contoh nih,
itu kan mereka minta dirahasiakan, pembayarnya minta dirahasiakan, jangan sampai nanti ketahui siapa mereka. Nah ini kan jangan sampai bocornya juga di platform itu kan begitu. Nah ini kan makanya kenapa harus melibatkan industri, melibatkan pelaku usaha. Berarti selama kurang lebih hampir 2 minggu ya Pak, ini berjalan masa transisi ini, respons apa aja Pak yang paling banyak disampaikan oleh anggota GAPKI? Kalau sekarang justru tidak ada masalah. Artinya makanya kenapa kok harga CPO kembali sekarang udah kembali di atas 15.300 terakhir tender kemarin. Kemudian harga TBS juga udah kembali normal. Nah, karena apa? Ternyata tidak ada masalah. Begitu ada kejelasan di situ, langsung pasar kan itu kan sebenarnya ini kan masalah yang kayak kita kan nggak bisa melawan pasar gitu. Memang sensitif sekali kan gitu kan. Begitu ada isu saja mereka sensitif kan gitu. Iya, betul. Seperti itu. Kan banyak eksportir sawit itu punya kontrak jangka panjang dengan buyer luar negeri. Dengan adanya DSI ini, ada ngaruhnya nggak ke mereka? Nah gini, jadi yang disampaikan oleh DSI kemarin bahwa mereka tidak akan mengganggu kontrak yang sudah berjalan, kontrak jangka panjang itu. Yang mereka akan lihat adalah transparansinya. Menurut saya itu bagus sekali, nggak apa-apa. Justru nih kontrak yang tetap jalan dengan seperti biasa. Tinggal nanti ada laporannya tadi, transparansi tadi kan pasti kita akan sampaikan berapa harganya, berapa pengiriman ke mana, volumenya berapa. Kan bisa dicek nanti. Sawit kan semuanya coba terbuka. Harga internasional ada, baik Rotterdam maupun MDEX, Malaysian itu Derivative Exchange. Yang kemudian di sini ada KPPN, ya kantor pemasaran bersama itu. Nah seperti itu, jadi semuanya terbuka, jadi nanti bisa dilihat pada waktu transaksi tanggal berapa, untuk penyerahan kapan, semua bisa dilihat, benar nggak ini harganya wajar atau tidak, seperti itu. Kan ini sangat sederhana sebenarnya, kalau untuk mengecek ya. Gitu. Kira-kira kalau misalnya dari buyer luar negeri sendiri, ada efeknya nggak sih Pak dengan DSI ini? Maksudnya apakah mereka bisa mengakses atau kayak? Di awal mereka agak khawatir, iya, karena belum jelas. Tetapi ini kan makin kesini kan makin oke, yang 1 Juni sampai 31 Desember kan masa transisi tidak ada masalah. Nah kemudian ini kan kita akan meeting rutin dengan DSI. Nah mereka pasti akan menanyakan kepada kita pasti nanti. Berarti tahunya dari asosiasi. Nanti seperti apa perkembangan. Kalau memang tidak ada masalah ya sebenarnya tidak ada masalah juga gitu. Ya artinya bahwa ini kita juga akan sampaikan. Makanya kita bersyukur dan terima kasih kepada DSI, pada Danantara bahwa kita dilibatkan dalam membangun platform menuju ke 2027 seperti itu. Boleh diceritain sedikit nggak sih Pak untuk pelaporan dengan DSI itu sebenarnya gimana caranya? Sebenarnya pelaporan itu sama dengan yang kita laporkan ke pemerintah yang melalui Dirjen Bea Cukai. Semuanya komplit di situ udah ada, semua detail. Nah, tinggal itu ditambah satu share ke DSI, sebenarnya itu saja. Oh, ada itu Pak ya? Ada, jadi di dalam CISA 4.0 tadi, dia ditambah satu kolom untuk klik tadi bahwa ya setuju dilapor ke DSI. Cuma seperti itu. Jadi selama ini ya tidak ada, artinya tidak ada perubahan apa-apa, hanya nambah akses ke ya, DSI. Betul, DSI dilapor. Ya, jadi DSI bisa mengecek seperti transaksi yang terjadi gitu. Tadi kalau Bapak bilang jangan sampai DSI ada bottleneck-nya. Menurut Bapak titik rawan bottleneck-nya itu ada di mana Pak? Di dalam trading ini, itu kan butuh keputusan yang cepat. Si sawit ini beda jam, beda harga, apalagi beda hari. Itu harus cepat. Betul. Dan satu lagi, ini kan kita kan juga nanti harus memproses buah petani, itu kan juga butuh butuh harga patokan juga kan. Biasanya kalau yang bermitra itu patokannya adalah harga 2 minggu sebelumnya seperti apa. Nah, misalnya nanti ini lama tidak terjadi deal misalnya di situ, menunggu ini kan bottleneck seperti itu. Kemudian misalnya untuk kapal, bagaimana untuk penyediaan kapalnya kan seperti itu. Betul. Untuk angkutan. Ini kalau kayak seperti ekspor itu kan yang seperti Amerika itu kan bukan kecil, mereka harus kapal yang 70.000 ton kan gitu, itu besar. Ke Afrika 50.000 ton kan gitu. Nah ini kalau misalnya nanti tidak
Bagaimana nih keputusannya untuk gimana dengan pembeli seperti apa ini? Kalau ini terlalu lama, ini kan terjadi bottleneck. Nah, bottleneck ini merembetnya sampai ke hulu seperti itu. Karena ini barang ini harus terus berjalan. Dari buah panen dari ini semuanya harus berjalan, tidak bisa dengan waktu berarti. Betul seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ke Afrika misalnya, Afrika kan permintaannya mereka negara itu kecil-kecil kan begitu, tidak seperti ke Amerika, ke Cina, ke India kan begitu. Ada yang besar, tapi yang rata-rata sih kecil-kecil. Mesir besar, ke Nigeria ya lumayan besar, tapi nggak besar sekali ya, tapi cukup besar. Nah, ini kan yang kecil-kecil ini kan perlu ditangani juga biasanya ditangani oleh trader-trader. Nah, trader ini bagaimana juga nanti nasibnya misalnya trader. Apakah nanti trader tidak bisa tidak melakukan lagi trading? Padahal di sini kan trader ini justru sangat membantu kalau untuk ekspor yang negara-negara kecil tadi. Karena si perusahaan-perusahaan besar ini tidak bisa menangani yang kecil-kecil, tidak ekonomis. Kan begitu. Kan mereka kan langsung satu kapal. Ini kan harus joint shipment. Mereka harus cari barang lain supaya mereka sama, barang yang akan diekspor misalkan juga. Itu kan tidak bisa, ini harus mereka cari kapalnya, rasanya kalau ke Afrika udah pasti yang harus sudah barang jadi ya, tidak bisa yang misalnya masih diproses lagi karena itu butuh volume yang besar. Bapak waktu pertama kali mendengar atau diumumkan si DSI ini ya, yang terlintas di pikiran Bapak, siapa sih yang paling terpengaruh dengan adanya DSI ini? Di sawit itu begitu hilirnya, ya eksportir kan hilir nih sudah di ujung. Ini kepengaruh, ya terjadi masalah, semua kepengaruh, kan gitu. Beda mungkin kayak tambang batubara, mungkin tidak ada petani-petaninya. Betul. Di sawit ini petani itu ada 7 juta hektar, 41%. Nah kalau ini terjadi masalah di pintu keluar ini ini di ujung juga kena di hulunya. Nah ini, jadi semuanya bermasalah. Makanya ini sangat berpengaruh. DSI itu kan sebagai pintu keluar ini. Deg-degan juga itu. Apa ya? Makanya kita berharap jangan sampai terjadi. Seperti makanya kita memberikan masukan dan alhamdulillah mereka juga terima gitu. Rencananya nanti baru akan terrealisasi penuh itu kan di 1 Januari 2027. Iya. Nah, Gapki sendiri melihat melihat rencana ini tuh gimana? Yang tadi saya sampaikan bahwa memang membangun platform ini kan tidak butuh waktu ya, tidak mudah juga. Betul. Butuh mungkin bukan sebulan 2 bulan bahkan 6 bulan itu waktu yang sangat singkat kan gitu. Apakah cukup atau tidak? Nah ini karena kalau kecuali kalau nanti copy paste ya dari perusahaan langsung ditaruh di mungkin beda kalau ada yang sudah siap tuh. Apakah mereka bisa atau tidak, makanya mereka minta supaya tim teknis ikut masuk. Ya mudah-mudahan bisa nanti dalam waktu 6 bulan dikejar ya. Tapi artinya bahwa nanti kan ada pilot project. Kita bisa melihat di pilot project nanti apakah DSI ini benar-benar sudah siap atau belum, kan begitu. Okay. Karena kalau tidak ya tadi bahaya, karena ini tidak bisa berhenti. Buah ini harus tetap dipanen, kita tidak bisa minta dia matangnya ditunda kan gitu. Iya. Ada kekhawatiran nggak sih Pak kalau misalnya buyer itu bakal kayak ngerasa Indonesia kok rumit banget, jadi dia akan beralih ke negara lain, misalnya mungkin Malaysia yang dekat sama kita, yang produksinya juga gede gitu. Nah itu justru saya sampaikan selalu setiap dengan media maupun dengan pemerintah, karena kalau meeting bahwa kita itu sebagai produsen terbesar di dunia untuk minyak sawit, iya. Tetapi ada produsen lain, walaupun jauh di bawah kita, artinya 50% di bawah kita. Nah, tetapi kan tetap ada negara pesaing kan, negara lain. Tetapi yang perlu diketahui juga, sawit itu bukan satu-satunya minyak nabati di dunia, ada minyak nabati lain. Kalau misalnya nanti negara-negara importir atau para importir, ini kok susah banget sih beli dari Indonesia misalnya, kan satu bisa pindah ke negara lain yang sama-sama produsen minyak sawit, atau mereka membeli minyak nabati lain. Ini kan pasar hilang. Kalau pasar hilang, itu untuk membangun pasar lagi itu butuh waktu. Susah lagi, ya, susah lagi. Baru lagi. Begitu. Jadi memang ini makanya harus betul-betul hati-hati dalam setiap mengambil keputusan nanti supaya ini jangan sampai macet. Ini kan industri yang luar biasa. Industri ini kan selalu memberikan kontribusi pada waktu terjadi krisis. Kan? Dari 98, 2008, terakhir COVID. Sekarang kan dianggap krisis juga, krisis global.
Nah, sebenarnya ini juga bisa memberikan kontribusi. Nah, ini jangan sampai nanti justru ini redup karena memang kita misalnya salah mengambil kebijakan. Nah, itu yang kita berharap jangan sampai terjadi. Gitu. Kita dari tadi udah ngomongin tentang kekhawatiran dan resikonya ya Pak. Pasti kalau tadi Bapak bilang kalau beneran terlaksana dengan baik, semuanya hati-hati, itu kan pasti akan ada sisi positifnya ya. Apa gambaran nyata yang Bapak bisa lihat kalau memang si DSI ini bakal berjalan lancar gitu? Ya, jadi makanya nanti kalau bisa DSI berjalan atau tidaknya pasti akan ketahuan di pilot project ya, waktu nanti uji coba. Tetapi memang baru yang kita tahu kan memang tugas utama sebenarnya yang menjadi tugas utamanya kan melihat terjadi wajar nggak sih transaksi yang terjadi sekarang ini kan gitu. Nah sebenarnya memang nanti kalau ini kalau itu tadi positifnya kalau memang terjadi penyelewengan di sini pasti pendapatan negara akan naik kan begitu seperti itu. Nah tapi bisa juga terbalik kalau misalnya nanti ternyata tidak terjadi apa-apa, misalnya tidak jadi kenaikan, berarti kan tidak terjadi apa-apa. Seperti itu. Nah ini memang nanti tergantung pemerintah lah, apakah nanti akan terus berlanjut atau tidak kan semuanya nanti pasti akan dilaporkan dan dalam masa ini kan akan dilaporkan. Sebenarnya ini yang justru perlu sekali adalah membangun platform untuk melihat transparan atau tidak transaksinya selama ini. Kalau memang sekarang platform yang ada sekarang kurang dipercaya, masih dicurigai misalnya. Ya, nah ini ada platform lain yang untuk counter. Nah itu bagus sekali. Justru kita juga sebagai pelaku usaha ini senang. Kenapa? Ya jadi transparan kan. Jadi nggak ada kecurigaan lagi karena seperti itu kan. Karena ada dua platform misalnya dari Bea Cukai dan ini. Dan dalam platform nanti sebaiknya nanti link dengan Bea Cukai juga supaya supaya tidak ada double misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Intinya sih transparansi ya Pak. Transparansi dan kalau kita sangat mendukung. Semuanya juga ya, happy ya kalau kita gitu. sangat mendukung itu. Sebelumnya ini kan Indonesia pernah mengalami kejadian mirip-mirip Pak. Satu pintu juga gitu kan dalam komoditas cengkeh ya. Menurut Pak Edi pelajaran apa sih Pak yang perlu diambil oleh DSI supaya kejadian atau sejarah yang kelam itu ya tidak terulang lagi? Ya betul. Jadi memang betul pernah ada kejadian cengkeh dan jeruk Pontianak. Waktu itu sekarang benar-benar sudah hilang jeruk Pontianak itu. Ini memang kita waktu itu menyampaikan kekhawatiran juga. Tetapi gini, juga perlu diketahui Indonesia ini memang betul produsen terbesar minyak sawit di dunia. Tapi di sisi lain Indonesia juga konsumen minyak sawit terbesar di dunia. Nah ini yang kalau kita tidak hati-hati, jangan sampai nanti justru ini menjadi sejarah yang terulang. Kita pernah menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia. Nah perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini tadi kan bukan hanya satu-satunya produsen ya, tapi ada produsen minyak sawit lain, negara lain. Nah bisa juga mereka nanti kalau terjadi masalah di kita, nanti mereka akan pindah ke negara lain, membeli dari produsen lain. Atau juga kita minyak sawit bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Ada minyak nabati lain seperti minyak kedelai, minyak jagung, rapeseed, minyak bunga matahari, kan canola, kan gitu. Nah, ini kan kalau memang nanti terjadi apa-apa kesulitan mereka, ini kan juga mereka bisa membeli yang produk non sawit kan bisa pakai vegetable oil yang lain kan itu. Nah ini yang mesti dijaga. Makanya saya selalu sampaikan ini harus hati-hati. Karena juga kita ini adalah yang terlibat dalam industri sawit kan cukup besar, ada 41% atau sekitar 7 juta hektar. Dan ini luar biasa sawit ini selalu menyelamatkan Indonesia di saat krisis. Yaitu pada waktu krisis 98, 2008. Pada waktu COVID, luar biasa, kita tidak ada PHK, alhamdulillah. Bahkan yang ada malah kita rekrutmen. Kemudian kita menyumbangkan devisa yang sangat besar, terbesar dalam sejarah sawit waktu itu, sebesar 39,2 miliar US dollar atau lebih dari 600 triliun. Ini kan besar sekali. Dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ada sawit itu justru ditopang dari situ, sawit-sawit ini, dari daerah-daerah sawit itu. Jadi memang harus hati-hati lah untuk dalam mengambil keputusan nanti seperti apa supaya jangan sampai sejarah berulang. Kehati-hatian berarti ya Pak ya. Komoditas sawit ini ditekan dari banyak sisi ya, mulai dari
ekspor yang naik turun, sustainability, EUDR, dan masih banyak lagi. Menurut Bapak kehadiran DSI ini itu menjadi solusi atau malah jadi beban gitu kasarnya ya? Nah gini, justru nanti yang masih dipertanyakan lagi untuk EUDR ini bagaimana? Selama ini kan langsung ke eksportir yang dia punya hulu sampai hilir ya. Mereka langsung traceability-nya, untuk mereka geolocation-nya. Nah, apakah DSI bisa melaksanakan ini kan mereka? Karena begitu nanti misalnya gini, contoh kalau implementasi EUDR kan di 2027 juga. Begitu implementasi nanti ternyata di situ ada tercemar misalnya pada dari minyak lain yang misalnya dianggapnya deforestasi. Karena kan deforestasi waktu itu batas waktunya kan 31 Desember 2020. Di atas itu dia dianggap deforestasi. Kemudian ternyata ada suplai dari petani yang di atas dari 2020. Buahnya misalnya minyak. Nah, itu kan dianggapnya tercemar. Artinya mereka tidak diterima dalam EUDR itu. Sehingga itu apakah itu bisa ditangani oleh DSI kan begitu. Selama ini kan ditangani langsung oleh perusahaan untuk masalah, makanya nanti di perusahaan itu ada namanya segregasi, yaitu pemisahan antara yang mana memang yang comply dengan EUDR dan mana yang belum. Itu dipisahkan, tankinya dipisahkan, angkutannya dipisahkan semua. Nah ini nanti bagaimana untuk penanganan ini? Jadi tidak sesederhana itu, sehingga misalnya nanti dengan DSI malah justru EUDR lebih gampang. Bukan juga, tidak seperti itu juga. Justru nanti itu menjadi PR lagi. Ini bagaimana dengan EUDR kan begitu. Dengan ISPO juga demikian, RSPO juga demikian, dengan begitu. Kalau tadi Bapak bilang dan hasil meeting tanggal 11 Juni lalu kan DSI itu untuk menjembatani aja gitu ya Pak ya? Perantara aja. Nah, kalau misalnya nanti DSI mau menangani ekspor sendiri, kendala apa yang kemungkinan bisa akan terjadi gitu Pak? Justru yang kita selalu sampaikan ya, hati-hati, makanya kita minta bertahap. Karena kalau sudah ekspor sendiri, berarti kan dia misalnya dia beli putus misalnya. Kan apapun kan selama ini kan justru kalau misalnya contoh nih, si eksportir ini atau refinery itu kan membelinya bukan, kalau membeli ke PKS itu yang di kebun itu yang perusahaan-perusahaan itu, mereka bahkan ada advance payment, pembayaran di muka atau malah dilunasi di depan. Nah, begitu. Nah ini DSI bagaimana ini kan begitu. Itu satu, ya ini model ini. Kalau enggak nanti mereka misalnya, ini kan si perusahaan-perusahaan ini kan juga bermitra dengan petani-petani kan harus membayar juga. Mereka kan harus, kalau misalnya pembayarannya terlalu lama, ini kan nggak kuat juga cash flow-nya kan begitu. Nah ini kan bisa terjadi hambatan juga di sini. Mereka nggak ada pembayaran, mereka tidak bisa proses, ujungnya kan bisa bahaya. Nah makanya mesti mekanismenya seperti apa. Karena ini juga tidak sederhana itu. Misalnya mereka beli putus, mereka harus nyiapin kapalnya. Siapa yang nanti kapalnya? Bagaimana kalau terjadi nanti misalnya demurrage? Bagaimana kalau terjadi penyusutan? Bagaimana kalau terjadi penurunan kualitas? Ini kan semuanya harus jelas, kan begitu. Harus jelas, jangan sampai nanti itu kok disalahkan si perusahaan. Padahal pada waktu akan diekspor itu udah ada namanya surveyor. Dia ngecek mengenai volumenya, mengecek kualitasnya, semua udah selesai, oke, clear, baru bisa berangkat kan gitu. Artinya pembelinya juga udah terima laporan dari surveyor, penjual sudah ini. Nah itu kan semua harus jelas kan gitu. Nah ini yang mesti hati-hati nanti, apakah DSI sudah sanggup menangani itu semua. Kalau tidak malah justru terjadi bottleneck tadi. Oke, berarti kalau misalnya memang nanti 2027 belum siap, seandainya kata belum siap ya jangan dipaksakan gitu ya Pak? Betul, ya kita mintanya memang seperti itu. Ya memang makanya dalam perjalanan menuju 2027 ini kan kita membangun platform tadi, pilot project, kira-kira seperti apa. Kalau memang belum siap ya jangan dipaksakan gitu. Tapi intinya begini, kita mendukung transparansi, sangat mendukung. Begitu. Jadi tinggal nanti apakah model dengan platform tadi sudah cukup atau tidak, itu nanti tergantung dengan pemerintah gitu. Contoh nih, untuk sawit memang beda dengan batu bara. Tadi kan saya sampaikan bahwa mungkin atau nikel. Kalau tambang kan mereka bisa rem dulu kan begitu, nanti produksi belakangan. Ini kan harus jalan terus. Dan pada waktu nanti misalnya DSI menangani secara full, itu kan satu. Ini kan
permintaan kita ekspor ke 160 negara. Nah, kemudian permintaan para industri ini, walaupun di industri yang sama, di negara yang sama, bisa beda-beda. Karena mereka punya riset yang harus mereka juga meminta dirahasiakan. Nah, pada waktu pengiriman juga begitu. Pengiriman itu juga harus ada, kalau yang dalam bentuk cair, itu harus ada treatment khusus. Ada pemanasannya supaya tidak terjadi penurunan kualitas, kan begitu. Nah, ini kan kapal itu nanti harus khusus, kan begitu. Nah, siapa yang menyediakan kapal itu? Dan yang paling penting lagi adalah ekspor seperti ke Amerika, ya, ke Afrika, utamanya ke negara-negara yang jauh gitu, itu butuh kapal yang cukup besar, yang sangat besar malah, bukan cukup besar, sampai 75.000 ton. Nah, sedangkan pelabuhan di Indonesia terbatas yang bisa menampung sebesar itu, hanya ada 2 kalau tidak salah. Nah, ini kadang-kadang harus di joint shipment, misalnya di Singapura. Di Singapura baru nanti digabungkan di situ, karena di dalam kapal itu ada palka-palka. Jadi mereka tahu ini punya siapa, ini punya siapa, cuma ada semua udah tercatat dengan baik. Nah, ini DSI bisa tidak menangani itu, karena kalau tidak ke Amerika cuma bawa 10.000 ton ya rugi, transportnya aja udah mahal sekali, kan begitu. Mereka harus yang besar supaya ekonomis, kan begitu. Nah, ini benar-benar harus benar-benar DSI menguasai semuanya kalau dia akan menangani sendiri begitu. Dari Bapak sendiri, ada pesan nggak Pak buat petani sawit supaya mereka lebih tenang untuk menghadapi masa transisi DSI ini? Ya, baik, ini saya perlu sampaikan ya kepada para petani bahwa dalam masa transisi ini sudah terlihat bahwa tidak ada masalah, ya, bahwa mereka tetap berjalan seperti biasa, kontrak-kontrak yang sudah berjalan tidak akan diganggu, jalan seperti hanya tambah 1 lapor ke DSI. Nah, jadi artinya tidak usah khawatir, dan sekarang terbukti harga TBS juga mulai naik, harga CPO naik, kan gitu. Karena harga TBS itu hubungannya dengan harga CPO turun, dia turun. Kalau dia naik, naik, kan gitu. Nah, ini sekarang ternyata harga CPO naik, langsung naik juga harga TBS, bahkan sudah kembali, beberapa sudah kembali seperti semula. Harga CPO juga demikian, tender itu udah di atas 15.300, artinya dia bagus sekali. Nah, tinggal memang nanti ini kita juga terima kasih dengan DSI karena mau bekerja sama. Nah, kita memang sangat berharap nanti kembali lagi bahwa ini harus bertahap, tidak bisa langsung seketika itu langsung ya harus diimplementasikan. Kalau memang dalam perjalanan transisi nanti terlihat memang masih ada bolong-bolong, sebaiknya bolong-bolongnya ditambal dulu. Baru bisa dijalankan. Nah, ini kalau nanti semua perjalanan mulus, artinya semuanya bisa diatasi. Nanti kan pelaku usaha kan di sini eksportir mau industri kan terlibat. Nah, kalau memang nanti sudah oke berjalan, ya seharusnya petani juga tidak perlu khawatir, karena memang ini kita terlibat dalam proses, sehingga saya meyakini bahwa tidak akan terjadi seperti yang kemarin terjadi kemudian tiba-tiba karena tidak kepastian. Ini nanti akan pasti kalau kita terlibat, insya Allah akan pasti begitu. Sekian teman-teman obrolan singkat bersama Pak Edi Martono. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Semoga obrolan ini bisa memberikan insight dan informasi baru lah tentang DSI itu seperti apa secara utuh. Jangan lupa like, follow, and comment Sawit IDN. Bye-bye!